Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Emma Raidani dan dua rekan saya Miftahul Fitria dan Fiskawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang standar pembiayaan. Apa itu standar pembiayaan? Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Jadi, pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan berjalannya program pendidikan. Apa saja komponen pembiayaan? Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Saya Miftahul Fitria ingin melanjutkan poin yang kedua, yaitu biaya personal. Nah, biaya personal ini adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, biaya operasional. Biaya operasional yaitu gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Biaya operasional satuan pendidikan ada 3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama yaitu gaji pendidikan dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Yang ketiga, biaya operasi pendidik tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana. Baiklah, saya Fiskawati akan melanjutkan pembahasan poin selanjutnya yaitu tentang sumber pembiayaan pendidikan dan pengawasan serta pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Nah, sumber pembiayaan di PAUD dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya dari pemerintah pusat dan daerah. Ini bisa dalam bentuk APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang disalurkan dalam bentuk anggaran-anggaran pembangunan yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya yaitu dari partisipasi masyarakat dan orang tua. Dalam partisipasi masyarakat ini bisa dalam bentuk sumbangan-sumbangan diberikan oleh pihak-pihak masyarakat yang ingin ikut membantu pembiayaan pendidikan. Sedangkan dari orang tua sendiri ini bisa dalam bentuk pembayaran SPP yang memang dilakukan setiap bulannya yang dilaksanakan di sekolah. Pihak lain yang tidak mengikat, ini bisa dalam bentuk individu ataupun kelompok dari orang-orang yang memang ingin ikut berpartisipasi membantu pembiayaan pendidikan ataupun dari badan-badan tertentu seperti Badan Amil Zakat dan lain sebagainya. Berikutnya ialah tentang pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Pengawasan pembiayaan di PAUD harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Berapa jumlah uang yang masuk, berapa jumlah uang yang keluar, itu semua harus dicatat secara detail oleh bendahara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan pembiayaan pendidikan, dan berikutnya pembelanjaan, kemana uang tersebut dibelanjakan. Kepala sekolah selaku atasan langsung dari sebuah lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengendalian pembiayaan pendidikan di PAUD. Oleh karena itu, kepala sekolah dan komponen-komponen lembaga PAUD lainnya saling bekerja sama untuk membantu jalannya proses pembiayaan pendidikan ini. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.